Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Kelompok Xiaoyan mengikuti Ye Zong selama sekitar setengah jam sebelum akhirnya turun. Mereka datang ke suatu daerah di selatan. Ada halaman yang agak luas yang terletak di tempat kelompok Xiaoyan turun. Namun, halaman ini jelas agak tua dan rusak. Dari kelihatannya, tidak ada orang yang tinggal di sini selama bertahun-tahun. Sebuah plakat kayu terletak di depan halaman. Ada dua karakter samar yang masih bisa dikenali di dalamnya. Ye Manor. Ini adalah milik klan Ye saya. Namun, dengan penurunan klan Ye, tidak ada lagi orang yang membersihkan tempat ini. Tetap saja, ini bukan lokasi yang buruk untuk beristirahat sementara. Ye Zong menoleh dan berbicara dengan kelompok Xiaoyan setelah melihat ke halaman. Kelompok Xiaoyan secara alami tidak memiliki persyaratan tentang tempat tinggal mereka. Selain itu, Ye Manor ini mungkin tampak sedikit tua dan rusak, tetapi lebih unggul dalam hal ketenangan. Meskipun lalu lintas di sekitarnya masih cukup padat, namun jaraknya cukup jauh jika dibandingkan dengan tempat lain. Tidak masalah jika tidak ada masalah. Ini sudah larut, setiap orang harus istirahat dulu. Masih ada hal penting yang harus dilakukan besok. Seiring dengan aliran waktu, malam perlahan mulai menyebar dari langit, menyelimuti seluruh Holyfield City dalam malam yang buram. Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di halaman kecil di dalam Ye Manor. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bintang-bintang yang terang. Itu lama kemudian sebelum dia sedikit mengerutkan kening. Saya tidak merasakan sedikit pun riak yang terkait dengan api 3000 pembakaran sejak saya memasuki kota pil suci. Sepertinya disegel atau disembunyikan oleh para ahli dari Menara Pil. Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke langit berbintang yang tidak jelas di wilayah dalam di Holyfield City. The 3000 Burning Flame terbentuk di dalam bintang-bintang. Itu akan tetap berada di langit yang jauh saat diciptakan. Jika Xiaoyan telah menebak dengan benar, 3000 Burning Flame seharusnya berada di langit berbintang di wilayah dalam Holyfield City. Skill Pil Tower benar-benar rahasia. Sepertinya saya hanya bisa mengambil rute yang benar. Petik 2. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia baru saja akan berbalik dan kembali ke kamarnya ketika telinganya bergerak. Dia menoleh dan melihat ke pintu ke halaman. Dokter peri kecil diam-diam berdiri di sana dengan gaun berwarna putih. Cahaya bulan dari langit menyebar ke bawah dan mendarat di tubuhnya. Dia tampil seperti benang perak dengan tambahan pesona yang memikat. Apakah kamu tidak pergi istirahat? Xiaoyan kaget saat melihat dokter peri kecil. Dia kemudian tersenyum dan bertanya, Sun Er menyuruhku untuk melindungimu dengan baik sebelum dia pergi. Bagaimana saya bisa berhenti bekerja sebelum Anda istirahat? Dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata cakap dari dokter peri kecil. Dia pasti menjadi jauh lebih ceria setelah menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Seharusnya tidak ada masalah dengan tubuh racun Anda yang menyedihkan, bukan? Xiaoyan mempelajari dokter peri kecil, yang perlahan-lahan melangkah melewati sinar bulan, sebelum dia bertanya dengan sikap prihatin. Seharusnya tidak apa-apa, saat ini ada poison dan seukuran ibu jari di dalam tubuhku. Semua poison ki yang menyedihkan di dalam tubuh saya ditekan di dalamnya. Saat ini aku dapat sepenuhnya mengendalikannya, dokter peri kecil berpikir sejenak sebelum menjawab. Itu bagus. Saya hanya dapat membantu Anda sampai saat ini. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri dalam apa yang ingin Anda lakukan di masa depan. Namun, tubuh racun yang menyedihkan bukanlah konstitusi biasa. Selain itu, tidak pernah ada orang yang bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di masa lalu. Oleh karena itu, saya tidak tahu bagaimana memurnikan poison dan akan berdampak pada Anda di masa depan. Xiaoyan mengangguk saat dia menjawab. Dokter peri kecil sedikit tersenyum. Dia memalingkan matanya dan tiba-tiba bertanya, sudahkah kamu memberitahu Sun Er tentang masalah Kailin? Xiaoyan tercengang saat mendengar ini.
Dia segera merasa sedikit malu saat dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Masalah tentang Kailin hanyalah sebuah pertemuan yang dipenuhi dengan nafsu. Setelah kejadian itu, Xiaoyan secara bertahap mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang wanita ini melalui pertemuan mereka. Dia harus mengakui bahwa dia mulai merasakan perasaan yang rumit terhadap Ratu Medusa yang dingin namun memikat ini. Ini terutama terjadi pada Kailin yang diduga hamil. Sudah beberapa tahun sejak Xiaoyan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Jika Kailin benar-benar hamil, berdasarkan aturan kehamilan ras orang ular, saat ini kemungkinan Xiaoyan kecil telah lahir. Hati Xiaoyan sekali lagi merasakan perasaan yang sangat rumit saat memikirkan hal ini. Dia tampak bahagia tapi tertekan. Berbagai emosi berkumpul bersama, tampak seolah-olah botol 5 rasa telah pecah. Seseorang tidak akan bisa membedakan rasa asam, manis, pahit, pedasnya. Saat kapal sampai di jembatan, pasti ada jalan. Saat aku melihat Sun Air berikutnya, aku akan memberitahunya hal-hal itu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menenangkan emosinya sendiri dan menghela nafas. Ada beberapa hal yang secara alami tidak dapat saya terus sembunyikan. Tidak jarang seorang pria memiliki banyak istri dan selir di benua Doki. Saya pikir Sun Er tidak akan keberatan. Dokter peri kecil terhibur saat melihat kekhawatiran Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk di hadapan kenyamanan dokter peri kecil. Sun Er bukanlah gadis biasa. Dia pasti memiliki posisi dalam klan Gu yang sulit dibayangkan orang lain. Jika tidak, dua elit Dozuns tidak akan melindunginya sepanjang waktu. Bahkan jika Sun Er setuju kapan waktunya tiba, kemungkinan klan Gu akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menghalangi mereka. Dokter peri kecil mengubah topik pembicaraan setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak berniat berbicara lebih banyak tentang masalah ini. Mereka berdua duduk di tangga batu di depan sebuah ruangan, mengangkat kepala, dan mempelajari langit berbintang yang tak berujung. Sudah bertahun-tahun sejak kita menyaksikan langit malam bersama, namun, langit malam di lembah kecil dekat kota Qingshan itu masih lebih indah. Setelah mengobrol dengan lembut untuk waktu yang lama, dokter peri kecil menyandarkan tubuh cantiknya dengan lembut ke dermaga batu di samping. Matanya perlahan tertutup saat dia dengan lembut bergumam. Dia benar-benar tertidur. Xiaoyan sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat wajah cantik yang dipenuhi dengan kehangatan. Saat itu, mereka telah berjuang untuk target mereka sendiri. Saat ini, mereka telah mencapai ketinggian yang tidak akan pernah berani mereka bayangkan saat itu. Aku akan menemanimu untuk melihat langit malam di sana setelah kita kembali ke Kekaisaran Magia. Wajah cantik Little Fairy Doctor perlahan menjadi lebih lembut, seperti dia mendengar suara lembut Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya. Dia dengan lembut menggunakannya untuk menutupi tubuh halus dokter peri kecil. Dia juga perlahan bangkit dan maju 2 langkah. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke langit berbintang yang cerah. Sementara dia fokus pada langit, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Jika dibandingkan dengan langit malam lainnya, langit malam kota pil suci ini sepertinya dipenuhi dengan spiritualitas. Xiaoyan mengerutkan alisnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat dia diam-diam berdiri di bawah langit berbintang yang luas dan tak berujung. Xiaoyan telah berdiri selama hampir 2 jam. Selama 2 jam ini, tubuhnya tetap tidak bergerak, tampak seperti patung. Kedua matanya memperhatikan bintang-bintang yang berkedip-kedip di langit. Posturnya ini baru saja mencapai tanda jam ketiga ketika sudut mulut Xiaoyan tiba-tiba terangkat menjadi sedikit melengkung. Dia perlahan menutup matanya. Kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar dari antara alisnya seperti air banjir saat dia menutup matanya. Kekuatan spiritualnya yang agung terbentang. Setelah itu, ia mencapai langit berbintang yang cerah. Kekuatan spiritual terbuka di langit seperti gelombang air. Perasaan tidak biasa dipenuhi dengan spiritualitas telah menyertai kekuatan spiritualnya yang menyebar.
Ini diam-diam menuliskan jejak samar pada kekuatan spiritual Xiaoyan yang tersebar luas seperti segel yang misterius dan membakar. Xiaoyan, yang matanya tertutup, tidak menemukan bahwa tubuhnya yang benar-benar diam mulai memancarkan cahaya fluoresen yang lemah pada saat ini. Cahaya fluoresen semacam ini sangat misterius. Mata telanjang seseorang tidak dapat melihatnya. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan kekuatan spiritual untuk merasakannya. Kerumputan kuning yang agak layu di sekitar tubuh Xiaoyan mulai kehilangan warna kuning layu di bawah kilauan cahaya fluoresen yang lemah ini. Tunas diam-diam muncul, menyebabkannya tampak penuh dengan spiritualitas. Pada saat ini, Xiaoyan secara alami tidak dapat mengetahui tentang perubahan di sekitar tubuhnya. Dengan kekuatan spiritualnya menyebar lebih jauh, jejak buram itu tumbuh. Jiwa Xiaoyan tampak seperti mandi di bawah sinar matahari yang hangat di hadapan jejak membakar yang semakin dalam, menyebabkan dia merasakan perasaan nyaman yang luar biasa kuat. Penyebaran kekuatan spiritualnya berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba itu menerobos ke tempat yang tidak diketahui dan tiba-tiba bergetar. Pada saat Xiaoyan pulih, dia menemukan bahwa pandangan jiwanya bisa melihat naga besar yang tak berujung meringkuk di tanah. Kedua mata naganya yang besar itu tertutup rapat. Semacam api hitam ungu yang aneh bertahan di sekujur tubuhnya. Hati Xiaoyan tiba-tiba merasakan perasaan yang akrab saat kekuatan spiritualnya melihat nyala api berwarna ungu kehitaman. Sebuah napas lembut segera terdengar di dalam jiwanya. 3.000 api terbakar. Siapa yang berani mengintip ke dalam wilayah bintang di kota Pil? Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari dalam jiwa Xiaoyan saat dia tersentak. Teriakan yang tiba-tiba dan keras ini menyebabkan kekuatan spiritual Xiaoyan yang menyebar meledak terpisah. Segera, itu dengan cepat menghilang dari ruang bintang yang mendung ini. Semacam spiritualitas yang samar-samar tertinggal setelah jiwa Xiaoyan tersebar. Itu sebenarnya roh negara jiwa. Suara samar dan misterius terdengar di dalam ruang kosong setelah tampaknya merasakan sisa-sisa spiritualitas jiwa. Xiaoyan, yang matanya tertutup rapat di Yemanor yang jauh di wilayah luar kota Pil Suci, tiba-tiba membukanya. Kakinya mundur 2 langkah dengan goyah. Ekspresinya sedikit pucat saat dia beralih ke wilayah terdalam di Holy Pil City. Tempat dia merasakan 3000 Burning Flame sebelumnya pasti ke arah itu. Wilayah bintang Pil City, tempat itu adalah tempat disegelnya api 3000 api, ya. Mata Xiaoyan tertuju pada langit wilayah dalam kota Pil Suci. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan menarik matanya. Dia mengusap keningnya dengan tangannya. Kepala Xiaoyan saat ini merasa sedikit pusing karena teriakan menakutkan dari sebelumnya. Memang layak menjadi menara Pil. Ada ahli yang menakutkan, Xiaoyan mendesah pelan. Dia tertawa getir. Pemilik teriakan itu sebelumnya bahkan tidak mengungkapkan sosok, namun itu telah menghancurkan jiwa Xiaoyan hanya dengan kata-kata belaka. Kekuatan ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa alkemis tingkat 8. Xiaoyan secara bertahap menarik pikirannya. Tatapannya menyapu sekelilingnya, dan dia segera menjadi tumpul karena halaman saat ini dipenuhi dengan semacam kesegaran. Rerumputan hijau yang lembut menonjol dari tanah, mewarnai tanah yang kuning layu dengan banyak kehidupan. Apa ini? Xiaoyan mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas tempat ini tua dan rusak di mana rumput liar tumbuh berkelompok di siang hari. Namun mengapa ada perubahan yang begitu drastis? Mungkinkah karena apa yang terjadi sebelumnya? Xiaoyan tiba-tiba merenungkan perubahan setelah ide ini muncul di dalam hatinya. Sebelumnya, dia telah dibimbing oleh langit berbintang ini, dan dia sepertinya secara samar-samar memasuki keadaan misterius. Xiaoyan menutup kedua matanya sedikit saat dia memikirkan ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya. Ada keterkejutan dan kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya. Spiritualitas yang ada di dalam jiwaku tampaknya jauh lebih padat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Xiaoyan sangat tidak terbiasa dengan apa yang disebut soul state ini.
Dia tidak tahu bagaimana dia bisa memperkuat spiritualitas di dalam jiwanya. Karenanya, dia hanya bisa mengandalkan sesekali memasuki kondisi unik untuk meningkatkan. Namun, kondisi seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia temui tetapi tidak dia cari. Selain waktu ketika dia meminum pil olahan sampai dia gila, itu hanya muncul malam ini. Terlepas dari apa masalahnya, pertumbuhan spiritualitas dalam jiwa Xiao Yan dianggap hal yang baik baginya. Berdasarkan kecepatan ini, sepertinya aku akan bisa maju ke yang disebut kondisi jiwa jika aku memasuki kondisi misterius beberapa kali lagi. Jika itu masalahnya, saya akan yakin selama pil gathering ini. Xiao Yan perlahan-lahan meregangkan pinggangnya yang malas setelah merasakan kenyamanan dari spiritualitas yang memenuhi jiwanya. Selama ini, dia memiliki pikiran serakah. Sementara Xiao Yan merasa gembira atas peningkatan spiritualitas di dalam jiwanya, ada informasi yang mengalir di dalam ruang kosong di wilayah terdalam kota pil suci yang jauh. Setelah itu, informasi dipertukarkan. Ada seseorang yang mengintip ke wilayah bintang tadi. Namun, untungnya dia tidak membangunkan 3000 Burning Flame. Jika tidak, akan ada masalah lagi. Suara tua perlahan terdengar di dalam kekosongan. Sudahkah kamu menemukan siapa itu? Tidak, bagaimanapun, kekuatan spiritual orang ini cukup kuat. Berdasarkan tebakanku, dia kemungkinan besar adalah alkemis tingkat 8 yang telah masuk ke negara jiwa. Mungkinkah seseorang dari Hall of Souls? Mereka sangat tertarik dengan 3000 Burning Flame. Berdasarkan beberapa informasi yang saya peroleh, Hall of Souls akan mengirimkan seseorang untuk bergabung dengan pil gathering ini. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan tempat di 10 besar, kemungkinan mereka akan bertindak atas api 3000 pembakaran. Sebuah suara rendah, tidak pasti tiba-tiba terdengar. Saya tidak tahu. Meskipun saya telah menghancurkan jiwa orang yang mengintip, itu hanyalah segumpal jiwa. Itu tidak membahayakan orang yang sebenarnya. Petik 2. Perkuat sedikit pertahanan. The 3000 Burning Flame akan menjadi lebih kuat karena menyerap cahaya dari bintang-bintang. Tidak mungkin bagi kami untuk terus menyegelnya. Namun, dendamnya sangat besar. Setelah segel dibuka, kemungkinan seluruh kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Akan lebih baik jika seseorang bisa menundukkannya. Tentu saja, orang yang menaklukkannya pasti bukan seseorang seperti anggota Hall of Souls. Cukup banyak jiwa alkemis di benua ini telah mendarat di tangan mereka. Petik 2. Orang-orang dari Hall of Souls, apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Mereka telah menangkap begitu banyak tubuh spiritual. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Ruang menjadi sunyi setelah orang ini berbicara. Dikabarkan bahwa bahkan Yao Chen telah mendarat di tangan Hall of Souls. Keheningan berlanjut untuk beberapa saat sebelum suara lama yang dalam dan dalam perlahan terdengar. Yao Chen ya, nama yang jauh sekali. Awalnya, dia juga harus memiliki tempat duduk di antara kita tiga kepala besar menara pil. Namun, pikirannya tidak ada di sini, orang-orang dari aula jiwa itu benar-benar berlebihan. Petik 2. Saya pikir Anda semua pernah mendengar tentang pertempuran besar di wilayah pil beberapa waktu sebelumnya. Dikabarkan bahwa ada seseorang di antara mereka yang merupakan murid Yao Chen. Haha, murid Yao Chen ya, saya sangat ingin bertemu dengannya. Dengan bisa dipilih oleh orang yang sangat pemilih itu untuk menjadi murid, kemungkinan dia memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana dia akan dibandingkan dengan klan Chao dan klan Dan. Petik 2. Keduanya adalah kelas seperti monster. Berdasarkan momentum mereka, mereka kemungkinan besar akan memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala menara pil besar berikutnya seabad kemudian. Petik 2. Lupakan saja. Tidak perlu dirisaukan tentang hal lain. Pil gathering akan segera dimulai. Kita harus mengaturnya dengan baik. Adapun Hall of Souls, mereka mungkin kuat, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka suka. Jika ada konspirasi yang menggetarkan jiwa terungkap,
klan Gu dan beberapa faksi kuno yang tersembunyi tidak akan mengizinkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Saat ini kita hanya perlu mencegah api 3000 pembakaran mendarat di tangan Aula Jiwa. Ayo bubar dulu. Lebih berhati-hatilah selama periode waktu ini. Iya. Setelah suara ini terdengar, percakapan antara kepala besar Menara Pil perlahan berakhir di ruang ilusi ini. Ketika dokter peri kecil terbangun dari tidur lelapnya keesokan paginya, dia sedikit terkejut saat melihat pemandangan musim semi di halaman. Kamu sudah bangun. Xiaoyan, yang sedang berlatih di atas batu besar, juga membuka matanya saat ini. Dia memandang dokter peri kecil, tersenyum dan bertanya. Dokter peri kecil sedikit tersenyum. Dia berdiri dan jubah hitam di tubuhnya terguling. Tubuhnya sedikit gemetar saat melihat jubah itu. Setelah itu, dia berjongkok dan mengambil jubah hitam itu. Tangannya dengan lembut mengusap jubah itu saat kehangatan melintas di mata ungu keabu-abuannya. Tuan Xiaoyan, apakah Anda sudah bangun? Suara orang tua terdengar dari luar halaman. Sosok Ye Zong muncul di pintu. Dia tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiaoyan dan dokter peri kecil di dalam. Xiaoyan melompat turun dari batu dan bertanya sambil tersenyum, apakah kita akan pergi? Ye Zong mengangguk dan menjawab, ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke lokasi pengujian Menara Pil untuk mendapatkan lencana tingkat yang diakui oleh Menara Pil. Dokter peri kecil dan yang lainnya bisa tetap di sini. Mereka tidak perlu mengikuti kali ini. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia menatap Xiaoyan. Hanya ketika dia memiringkan kepalanya, dia dengan lembut berkata, kalian berdua harus berhati-hati. Xiaoyan tersenyum. Matanya berinteraksi dengan Ye Zong sejenak sebelum berbalik dan keluar dari Manor Ye. Xiaoyan mengikuti Ye Zong. Mereka berjalan sekitar 10 menit setelah meninggalkan klan Ye sebelum akhirnya berhenti di depan menara batu kuno di kota luar kota Pil Suci. Sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi keluar dari menara batu ini. Suara itu berubah menjadi banyak gelombang yang menyebar. Ini adalah menara cabang yang didirikan oleh Menara Pil. Ini mirip dengan asosiasi cabang dari asosiasi alkemis beberapa kerajaan. Ye Zong memimpin Xiaoyan saat mereka mengikuti aliran manusia ke menara batu kuno sementara dia dengan lembut menjelaskan. Xiaoyan menyapu pandangannya ke sekeliling bagian dalam menara batu setelah masuk. Interiornya sangat luas dan tidak lebih kecil dari markas besar asosiasi alkemis di Kekaisaran Jiama. Pada saat ini, bagian dalam menara memiliki cukup banyak alkemis yang mengenakan berbagai jubah alkemis, yang mewakili tingkatan yang berbeda saat mereka berjalan mengitari menara. Bagian utara menara adalah area transaksi. Banyak alkemis akan menukar bahan obat, pil obat, del, yang mereka butuhkan di sana. Ye Zong menunjuk ke utara menara setelah menjelaskan susunan menara. Namun, biasanya tidak ada yang bagus di tempat ini. Dalam waktu 2 hari, Holy Pil City akan mengadakan lelang khusus. Lelang itu adalah tempat para alkemis bisa berdagang satu sama lain. Hanya alkemis yang diakui oleh Menara Pil yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Kita mungkin bisa jalan-jalan ke sana. Cukup banyak barang langka yang sering muncul di tempat itu. Petik 2. Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Lelang yang sepenuhnya terdiri dari transaksi antara alkemis sangat jarang. Namun, dia memang sedikit tertarik dengan ini. Selain itu, bahkan jika dia tidak dapat menemukan hal-hal yang dia butuhkan di sana, dia akan mendapatkan beberapa eksposur darinya. Haha, ikuti aku. Area selatan adalah tempat diadakannya pengakuan tingkat. Ye Zong tersenyum. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan ke selatan. Xiaoyan juga dengan cepat mengikuti. Pada saat Xiaoyan dan Ye Zong tiba di area ujian, sudah ada antrian panjang di sana. Ye Zong sedikit mengerutkan kening saat melihat ini. Dia berkata pada Xiaoyan, kamu harus menunggu di sini sebentar. Saya akan mencoba menggunakan beberapa koneksi. Jika kami terus menunggu dengan cara ini, kemungkinan kami tidak dapat menyelesaikan tes hari ini. Petik 2.
Xiao Yan mengangguk, matanya mengarahkan punggung Ye Zong. Setelah itu, dia biasanya mundur selangkah. Segera, dia merasakan punggungnya bertabrakan dengan tubuh yang lebih lembut. Ah! Seruan lembut terdengar di belakang Xiao Yan. Dia buru-buru berbalik dan melihat seorang wanita muda jatuh ke tanah setelah bertabrakan dengannya. Dia mengulurkan tangannya dengan gaya seperti kilat dan meraih wanita muda itu. "Jangan!" Wanita muda itu dengan tergesa-gesa berteriak ketika dia melihat bahwa Xiao Yan meraihnya. Namun, suaranya agak terlambat. Tangan Xiao Yan sudah mencapai lengannya dengan kecepatan seperti kilat. Namun, sebelum dia bisa menggunakan kekuatan apapun, ekspresinya menjadi ngeri. Ini karena dia menyadari bahwa kekuatan spiritual yang tertinggal di antara alisnya mengalir keluar dan mulai menunjukkan tanda-tanda melonjak ke dalam tubuh wanita muda ini. Xiao Yan dengan kasar menggigit ujung lidahnya. Dia melepaskan tangannya seolah-olah dia menderita sengatan listrik. Setelah itu, dia mundur 2 langkah dengan rasa takut yang masih ada. Matanya terkejut saat dia melihat wanita muda kecil berwajah pucat di depannya. Ada lencana di dada wanita muda ini. Lencana itu adalah gambar melingkar yang tampak seperti pil obat. Seseorang dari klan Dan. Wanita muda itu masih sangat muda. Dia hanya melihat sekitar 18 atau 19 tahun. Tubuh halusnya kecil sementara wajahnya yang cantik tampak pucat. Dari kelihatannya, dia sepertinya dalam kondisi sakit-sakitan. Tentu saja, hal yang menarik perhatian Xiao Yan bukanlah penampilan luar wanita muda ini. Sebaliknya, itu adalah lencana berbentuk lingkaran di dadanya. Dia telah melihat lencana ini di kereta salju putih misterius ketika dia tiba di Holy Pill City. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa lencana ini adalah lencana klan dari klan Dan, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Kamu baik-baik saja." Wanita muda itu menopang dirinya sendiri dengan tangannya. Dia dengan takut-takut melirik Xiao Yan dan dengan lembut bertanya. Pikiran Xiao Yan hanya bergeser dari lencana klan dan setelah mendengar suara wanita muda itu. Matanya menatap wanita muda di depannya dengan heran. Pemandangan mengerikan dari sebelumnya telah menyebabkan jantungnya berdebar kencang saat ini. Sebelumnya, dia dengan jelas merasakan kekuatan isap yang sangat aneh telah meletus dari bagian dalam tubuh wanita muda ini. Di bawah kekuatan hisap, bahkan jiwanya tidak bisa menahan tetapi menunjukkan tanda-tanda menakutkan tersedot. Xiao Yan menggosok tangannya. Dia mundur selangkah lagi tanpa ada yang memperhatikan. Wanita muda ini mungkin tampak 17 atau 18 tahun, tapi dia menunjukkan keanehan. Selain itu, dia adalah seseorang dari klan Dan, yang menjaga profilnya sangat rendah. Ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit lebih berhati-hati. "Saya baik-baik saja." Wanita muda itu hanya menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Namun, tatapannya agak aneh saat dia melihat Xiao Yan. Tampaknya dia sedikit terkejut bahwa Xiao Yan bisa tetap baik-baik saja bahkan setelah menyentuhnya. Aku minta maaf." Wanita muda itu menyapu matanya ke wajah Xiao Yan dan meminta maaf padanya. Setelah itu, dia berbalik dan bergegas pergi tanpa menunggu Xiao Yan menjawab. Dia bergabung dengan aliran manusia dan menghilang. Alis Xiao Yan tanpa sadar merajut saat melihat wanita muda ini pergi, yang setiap tindakannya memancarkan keanehan. Dia samar-samar merasa bahwa wanita muda ini tidak sederhana. "Xiao Yan, ikuti aku." Suara Ye Zong tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiao Yan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan buru-buru pulih. Dia melihat ke arah Ye Zong yang mengerutkan kening, yang berjalan ke sisinya, dan bertanya, "Bisakah kita masuk?" Ye Zong mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Saya telah menggunakan beberapa koneksi yang memungkinkan Anda menggunakan ruang pemeriksaan khusus. Namun, ada beberapa orang lain di ruang pemeriksaan itu sekarang. Menurutku, mungkin kita harus datang besok." Petik 2. Xiao Yan melihat ekspresi Ye Zong yang agak redup. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, "Apakah mereka klan lain?"
Ye Zong kaget saat mendengar ini. Dia tersenyum pahit, mengangguk, dan menghela nafas. Kebetulan klan Bai dan klan Qiu juga di sini untuk mengikuti tes. Di masa lalu, kedua klan ini telah ditekan oleh klan Ye. Sekarang setelah mereka membalikkan keadaan dengan banyak kesulitan, mereka secara alami bertindak seperti orang kecil yang mabuk oleh kesuksesan mereka. Setiap kali kami bertemu, mereka menggunakan kesempatan itu untuk mengejek saya. Wajah lamaku ini baik-baik saja, tapi aku khawatir mereka akan mengucapkan kata-kata yang buruk padamu. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia menepuk bahu Ye Zong dan berkata, kami sudah datang. Jangan bilang kalau kita harus kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Ye Zong ragu sejenak setelah mendengar Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia berkata, baiklah, kamu harus bertindak seperti kamu belum mendengar mereka tidak peduli apa yang mereka katakan. Ye Zong berbalik setelah mengatakan ini. Dia berjalan di sepanjang jalan khusus. Xiao Yan mengikuti dari belakang. Keduanya berhasil memasuki jalur khusus di depan banyak mata terkejut di sekitar mereka. Mereka melewati jalan yang agak redup sebelum cahaya terang tiba-tiba muncul di depan mereka. Xiao Yan dan Ye Zong mengikuti cahaya ke depan. Kamar yang sangat luas segera muncul di mata mereka berdua. Ruangan ini sangat luas. Selain itu, sangat sepi. Tidak sedikit pun suara dari dunia luar ditransmisikan ke tempat ini. Pada saat ini, ada hampir 10 lebih orang berdiri di ruangan itu. Semua mata mereka berhenti pada Xiao Yan dan Ye Zong saat ini. Hehe, Penatua Ye Zong. Tidak disangka Anda membawa seseorang untuk mengikuti ujian. Sepertinya orang lain juga tahu bahwa ini adalah kesalahan yang agak memalukan. Sebelum Xiao Yan dan Ye Zong bisa mengatakan apapun setelah mereka baru saja memasuki ruangan, tawa yang menusuk telinga ditransmisikan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Tatapannya mengikuti suara itu hanya untuk melihat seorang wanita tua berpakaian abu-abu. Mulutnya yang terbuka dipenuhi dengan gigi kuning saat dia menunjukkan ejekan di matanya saat melihat mereka berdua. Ada 3 pria muda berpakaian putih berdiri di belakang wanita tua berpakaian abu-abu. 2 pria dan 1 wanita. Mereka bertiga memiliki penampilan yang bagus, terutama wanita berbaju putih. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan indah yang seksi dan proporsional. Itu memiliki daya pikat yang besar. Mata kedua pria di sampingnya terus berhenti di beberapa bagian tubuhnya. Ada panas yang membara dan keserakahan di mata mereka. Wanita berpakaian putih itu tampak sangat dingin. Matanya yang cantik menyapu Xiao Yan dan Ye Zong, dan matanya berisi penghinaan dan ejekan yang tidak bisa dia sembunyikan. Saat ini, klan Ye tidak lagi dapat mempertahankan nama sebagai salah satu dari 5 klan besar. Agak memalukan menyebut mereka. Wanita tua yang berisik ini adalah seseorang dari klan Bai. Wajah Ye Zong berkedut karena ejekan wanita tua itu saat dia dengan lembut memperkenalkannya pada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk, matanya mendarat di tempat lain. Ada juga 3 orang berdiri di sana. Yang memimpin mereka adalah pria tua berpakaian kuning. Ada seorang pria dan seorang wanita di belakangnya. Pria itu tampan sedangkan wanita cantik. Mereka tampak seperti pasangan yang sangat serasi. Meskipun ketiga orang ini tidak mengucapkan kata-kata mengejek, mata mereka hanya menyapu kelompok Xiao Yan sebelum berbalik. Di sana penghinaan dan penghinaan bahkan lebih menyebalkan. Meskipun Ye Zong tidak memperkenalkan ketiga orang ini, Xiao Yan juga mengerti bahwa mereka harus menjadi anggota klan Qiu. Apakah orang-orang dari klan Ye juga telah tiba? Ada lagi seorang pria tua berambut putih berjubah alkemis ungu di dalam ruangan. Senyum di wajahnya jauh lebih tulus saat melihat Ye Zong. Jelas, dia memiliki semacam persahabatan dengan Ye Zong. Saya telah merepotkan Penatua Wei Li. Ye Zong menangkupkan tangannya ke pria tua berambut putih itu saat dia menjawab dengan sopan. Apa yang bisa begitu sopan tentang di antara kita berdua? Orang tua yang dipanggil Wei Li menghela nafas ketika dia melihat bagaimana Ye Zong bertindak. Baiklah, Ye Zong,
Tidak perlu bertele-tele. Saya tidak ingin ditunda karena Anda. Apakah bocah ini orang yang dikirim oleh klan Ye Anda? Mengapa dia bahkan tidak memiliki lencana tingkat? Jangan beritahu saya bahwa dia belum pernah mendapatkan lencana dari Menara Pil. Wanita tua berpakaian abu-abu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia segera melirik Xiao Yan dan tertawa terbahak-bahak. Saya benar-benar tidak pernah mendapatkan lencana dari Menara Pil, ini juga pertama kalinya saya di sini. Xiao Yan dengan jujur menjawab di hadapan ejekan dari wanita tua berpakaian abu-abu ini. Hei, seperti yang diharapkan. Senyum kasar terangkat di sudut mulut wanita tua berpakaian abu-abu itu ketika dia mendengar ini. Wanita berpakaian putih dingin di samping juga memandang Xiao Yan dengan sedikit jijik. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, ini adalah ruang pemeriksaan khusus. Hanya seseorang yang sedang diuji untuk lencana tingkat 5 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Apakah Penatua Ye Zong tidak menyadari hal ini? Petik 2. Kamu harus mengatur dirimu sendiri dengan baik. Orang-orang dari klan Bai memiliki pendidikan yang sangat buruk. Ekspresi Ye Zong tenggelam saat dia dengan dingin menegur. Wajah wanita berpakaian putih itu berubah sedikit setelah mendengar tangisan dingin Ye Zong. Dia segera mendengus dingin. Hehe, sudah beberapa tahun sejak kita bertemu. Ye Zong, amarahmu benar-benar menjadi lebih buruk. Namun, jika klan Ye Anda tidak dapat masuk 3 besar dalam tes ini, kemungkinan besar Anda harus melepaskan posisi Anda sebagai salah satu dari 5 klan besar. Wanita tua berpakaian abu-abu mengejek. Baiklah, ini adalah Holy Pil City. Itu bukan wilayah klanmu sendiri. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat pergi ke tempat lain untuk mengikuti tes. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening saat ini dan berbicara dengan suara yang dalam. Ruangan itu menjadi jauh lebih sunyi setelah semua orang mendengar lelaki tua berambut putih itu berbicara. Kami akan mengikuti urutan kedatangan. Klan Qiu, kamu akan mengikuti tes dulu. Mata pria tua berambut putih itu menoleh ke 3 orang dari klan Qiu yang tidak bergabung dalam percakapan. Dia samar-samar berbicara kepada mereka. Pria dan wanita di belakang tetua dari klan Qiu dengan cepat melangkah maju saat mendengar ini. Mereka menangkupkan tangan dengan hormat ke pria tua berambut putih itu. Lencana tingkat apa yang kalian berdua persiapkan untuk diambil? Pria tua berambut putih itu menyapu matanya saat dia bertanya secara acak. Tingkat 6 kelas menengah. Pria tua berambut putih mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Dia memandang keduanya dengan heran. Itu dianggap cukup bagus untuk bisa mengikuti tes untuk kelas menengah tingkat 6 pada usia ini. Tampaknya klan Qiu ini telah mendapatkan beberapa bakat selama tahun-tahun ini. Kalian berdua harus menunggu sebentar. Anda akan menuju ke gerbang Xuan sebentar lagi. Secara alami akan ada seseorang yang akan menguji Anda di dalam. Pria tua berambut putih menunjuk ke pintu kedua dari 4 dari kiri saat dia menginstruksikan mereka. Pria dan wanita tampan ini mengangguk dan mundur selangkah. Mereka bertukar pandang satu sama lain, tampak sedikit bangga. Kejutan dari lelaki tua berambut putih membuat mereka merasa cukup puas. Klan Bai. 2 pria di belakang wanita tua berpakaian abu-abu adalah yang pertama melangkah ke depan setelah melihat mata pria tua berambut putih itu menoleh ke arah mereka. Mereka berkata dengan suara yang jelas dan nyaring, tingkat 6 kelas menengah. Suara keduanya cukup keras. Itu menyebabkan pria dan wanita dari klan Qiu sebelumnya mengubah ekspresi mereka. Dengus lembut segera keluar dari lubang hidung mereka. Wanita berpakaian putih dingin itu perlahan melangkah maju setelah mereka berdua dan berkata, kelas 6 kelas atas. Ekspresi lelaki tua dari klan Qiu berubah sedikit setelah mendengar ini sementara wanita tua berpakaian abu-abu itu menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Tidak buruk. Pria tua berambut putih itu perlahan mengangguk. Klan Bai ini penuh dengan bakat. Dibandingkan dengan klan Ye, pria tua berambut putih menghela nafas dalam hatinya ketika dia memikirkan ini. Matanya beralih ke Ye Zong saat dia berkata, Ye Zong, giliranmu.
Semua tatapan di dalam ruangan langsung tertuju pada Xiao Yan setelah kata-katanya terdengar. Ada sedikit penghinaan di mata mereka. Klan Ye telah kehilangan cukup banyak wajah selama tahun-tahun ini. Xiao Yan perlahan melangkah maju di depan banyak tatapan. Dia melirik pria tua berambut putih dan bertanya, apa tingkat tertinggi yang bisa saya periksa di tempat ini? Pria tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini sementara yang lain tertawa mengejek. Tingkat 7 kelas menengah. Ini adalah batas yang dapat saya periksa di sini karena saya yang lama hanya berada di tingkat rendah tingkat 7. Tes tingkat mana yang ingin Anda ikuti? Petik 2. Xiao Yan perlahan mengangguk dan secara acak berkata, kalau begitu, kelas menengah tingkat 7. Ejekan di dalam ruangan segera berhenti ketika kata-kata ini terdengar. Suasana di dalam ruangan menjadi sangat sunyi karena kalimat Xiao Yan sebelumnya. Mata mereka tercengang saat melihat Xiao Yan. Sesaat kemudian sebelum kejutan itu menghilang dan perlahan berubah menjadi cemoohan. Hehe, Ye Zong, sejak kapan anggota klan Ye Anda mulai memainkan taktik besar semacam ini? Ini adalah titik pengujian menara pil. Ini bukan area pengujian klan Yemu. Wanita tua berpakaian abu-abu itu dengan dingin tertawa setelah menjadi yang pertama pulih. 3 pria dan wanita muda dari klan Bai di sisinya mengalihkan pandangan mengejek mereka ke Xiao Yan setelah tawa dingin wanita tua itu terdengar. Sepertinya mereka sedang menonton pertunjukan. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa anak kecil ini, yang tidak pernah datang ke Menara Pil, akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes untuk lencana alkemis kelas menengah tingkat 7. Meskipun 3 orang dari klan Qiu tidak tertawa seperti klan Bai, mata mereka menyapu Xiao Yan dengan beberapa keraguan. Jelas, mereka juga mengira bahwa anak kecil ini sedang menggertak. Tempat ini tidak akan mentolerir kamu bercanda. Apakah Anda yakin ingin mengikuti tes untuk lencana kelas menengah tingkat 7? Pria tua berambut putih itu juga mengungkapkan keterkejutan di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Segera, ekspresinya menjadi serius saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Sementara pria tua berambut putih itu berbicara, matanya juga menoleh ke Ye Zong di samping Xiao Yan. Guncangan di hatinya tanpa sadar menjadi lebih intens saat melihat sedikit senyum di wajah Ye Zeng. Mungkinkah anak kecil ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Seorang alkemis muda tingkat 7. Ini sedikit luar biasa. Iya. Xiao Yan terus mengangguk setelah mendengar suara dalam dari pria tua berambut putih itu. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, saya akan merepotkan tetua Han. Bolehkah saya tahu langkah apa yang diperlukan untuk mengikuti tes untuk alkemis kelas menengah tingkat 7? Petik 2. Ekspresi pria tua berambut putih itu juga menjadi lebih muram setelah mendengar desakan Xiao Yan. Jika Xiao Yan bukan orang bodoh, dia tidak akan menggunakan tes ini untuk mencari penghinaan sendiri dalam situasi seperti itu. Meskipun ini masalahnya, dia benar-benar merasakan ketidakpercayaan di dalam hatinya. Karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Semoga Anda tidak bercanda. Selain itu, Anda bisa memanggil saya Deken Han. Aku tidak layak menyandang gelar penatua, Han Li perlahan mengangguk sambil menjawab. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, suara kekeh terdengar dari samping. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat wanita dingin dari klan Bai. Sudut mulutnya berisi ejekan yang dingin. Jelas, dia membenci tindakan Xiao Yan. Menurut keadaan normal, dia adalah orang yang diuji untuk tingkat tertinggi di antara mereka yang hadir. Dia secara alami akan menjadi orang yang paling mempesona di dalam ruang pemeriksaan khusus ini. Namun, situasi seperti ini di mana dia menjadi pusat perhatian telah dipatahkan oleh gangguan acak Xiao Yan. Hatinya secara alami sedikit tidak senang. Selain itu, di dalam hatinya, dia merasa bahwa Xiao Yan berusaha bertindak hebat dengan mengikuti tes untuk lencana kelas menengah tingkat 7. Dengan klan Ye menurun ke titik di mana ia tidak bisa menurun lebih jauh, bagaimana mungkin bakat seperti itu, yang bahkan klan Bai tidak dapat bersaing dengan, muncul.
Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi tawa wanita tertentu yang penuh penghinaan. Apa yang dia alami jauh dari apa yang wanita ini, yang sangat dicari dalam klan ini bisa membayangkan. Kondisi mentalnya tidak akan terpengaruh oleh permusuhan kekanak-kanakan dan penghinaan darinya. Karena semua orang sudah memutuskan, kita harus mulai. Han Li melambaikan tangannya. Setelah itu, dia menunjuk ke 4 pintu di belakangnya. Masing-masing dari 4 pintu ini memiliki kata kuno sendiri di atasnya. Mereka adalah Tian, Di, Xuan, Huang. Mereka yang mengambil tes untuk kelas menengah tingkat 6 harus memasuki ruang Xuan. Yang mengambil kelas tinggi harus memasuki ruang Di. Tatapan Han Li beralih ke Xiao Yan setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berkata, adapun kamu akan menunggu tes mereka selesai. Setelah itu, saya secara pribadi akan membawa Anda ke ruang Tian dan secara pribadi melakukan tes untuk Anda. Petik 2. Xiao Yan memberi judul pengakuan atas kepalanya. Semua orang harus masuk ke kamar masing-masing. Han Li mengangguk dan memerintahkan setelah melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Mendengar ini, 5 orang lainnya dari klan Bai dan Qiu, kecuali Xiao Yan, berpisah dan memasuki ruangan yang mewakili level mereka. Wanita berpakaian putih dan dingin itu tampak seperti angsa sombong saat dia memasuki ruangan Di sendirian. 4 orang yang tersisa memasuki ruang Xuan. Tempat itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah 5 orang memasuki kamar. Xiao Yan berdiri di sana. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia menutupnya untuk memulihkan diri. Wanita tua dari klan Bai itu melirik Xiao Yan. Dia berbicara dengan nada tajam, tampak tidak puas dengan keheningan. Ye Zong, anak muda yang diajar oleh klanmu akhir-akhir ini benar-benar menjadi sombong. Tidak heran Anda tidak dapat menemukan anggota generasi muda yang dapat Anda gunakan saat ini. Ye Zong tersenyum dingin dan menjawab, menggunakan posisi seseorang untuk menindas orang lain. Hanya saja aku yang dulu tidak ingin berdebat denganmu. Dengan tingkat kelas rendah tingkat 7 Anda tidak memiliki kualifikasi untuk saya yang lama untuk memperhatikan Anda. Apakah Anda tidak melupakan tingkah laku Anda yang menjijikkan ketika klan Ye saya kuat saat itu? Petik 2. Balasan sengit Ye Zong menyebabkan wajah wanita tua itu langsung menjadi hijau. Matanya gelap dan padat saat dia menatap Ye Zong. Dia tertawa tajam, baiklah, saya akan mengingat kata-kata Anda ini. Setelah klan Ye Anda dihapus dari 5 klan besar, saya akan membiarkan Anda menyesali kata-kata yang Anda ucapkan hari ini. Petik 2. Orang tua dari klan Qiu di samping sedikit mengerutkan kening. Meskipun dia juga memandang rendah klan Ye, yang menurun, itu tidak mencapai titik menambah penghinaan pada cedera. Bagaimanapun, semua klan bangkit dan jatuh. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pihak lain tidak akan bangkit lagi. Berisik, tidak hanya anak muda dari klan Bai tidak berpendidikan tapi bahkan yang tua juga sama. Ekspresi Ye Zong suram di hadapan suara tajam dari wanita tua berpakaian abu-abu. Sebelum dia bisa berbicara, Xiao Yan membuka matanya. Dia dengan dingin melirik wanita itu dan berbicara dengan lemah. Bajingan kecil, menurutmu kamu ini siapa? Anda berani berbicara kepada saya seperti ini. Petik 2. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu menjadi gelap dan dingin. Kekuatan Ye Zong sedikit lebih kuat dari miliknya. Oleh karena itu, dia mampu menahan sedikit ejekan dinginnya. Namun, Xiao Yan ini hanyalah anggota generasi muda di matanya. Tubuh wanita berpakaian abu-abu itu bergerak setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia bergegas maju dengan sangat cepat, dan kukunya yang tajam dengan kejam menusuk tenggorokan Xiao Yan seperti pisau. Mata hitam gelap Xiao Yan menatap wanita tua yang bergegas. Dia menyipitkan matanya dan perlahan mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya. Doki di dalam tubuhnya mengalir saat ini. Dia tidak keberatan memberi wanita tua yang berisik ini pelajaran yang tidak akan dia lupakan di tempat ini. Berhenti. Tepat ketika Doki dalam tubuh Xiao Yan melonjak dan dia siap untuk menyerang, sosok manusia tiba-tiba melintas dan muncul di depannya.
Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Ini adalah menara cabang Menara Pil, bukan klan Bai Anda. Kamu lebih baik menjaga dirimu sendiri." Petik 2. Ekspresi wanita tua berpakaian abu-abu berubah saat dia melihat Han Li menghalangi di depan Xiao Yan. Tubuhnya segera bergerak, dan dia mundur 2 langkah. Tatapannya tajam saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, "Bajingan kecil. Sebaiknya jangan biarkan aku yang tua ini menemukanmu sendirian. Jika tidak, saya tidak keberatan membiarkan klan Ye kehilangan anggota dari generasi yang lebih muda." Ketika dia selesai berbicara, mata gelap dan dingin wanita tua itu beralih ke Ye Zong, yang belum bergerak. Senyum aneh muncul di wajah Ye Zong di depan mata gelap dan padat wanita tua itu. Jika wanita tua ini menyadari bahwa bahkan Tianxi dari lembah sungai es telah dipukuli oleh Xiao Yan sampai terluka parah, akankah dia memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini? Mata Xiao Yan tenang saat mereka melirik wanita berpakaian abu-abu itu. Dia perlahan merentangkan tangannya di bawah lengan bajunya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Jika Han Li tidak tiba-tiba ikut campur, kemungkinan wanita tua yang penuh kebencian ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengatakan apapun sekarang. Tatapan Xiao Yan yang tenang dan acuh tak acuh mengakibatkan wanita tua berpakaian abu-abu itu merasakan dorongan untuk menggerakkan sudut matanya. Bocah ini, meskipun dia tidak berbicara banyak, setiap tindakan yang dia lakukan dipenuhi dengan kesombongan yang tak ada habisnya. Hal ini juga menyebabkan Xiao Yan tampak tidak menyenangkan di matanya. Mata dari lelaki tua dari klan Qiu juga berhenti di tubuh Xiao Yan. Dia segera menggelengkan kepalanya saat dia diam-diam menghela nafas di dalam hati ini. Anggota generasi muda dari klan Ye ini benar-benar tidak bisa hadir. Menyinggung seorang ahli dari klan Bai di tempat seperti itu benar-benar bukanlah hal yang logis untuk dilakukan. Ruangan menjadi jauh lebih tenang setelah Han Li muncul. Namun, mata wanita tua berpakaian abu-abu menjadi lebih padat saat dia melihat Xiao Yan. Mereka menyebabkan seseorang merasa agak kedinginan. Berderak, suasana sunyi yang tidak biasa ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum pintu Suan yang tertutup rapat perlahan dibuka. 4 orang perlahan keluar. Selain 1 orang, yang wajahnya memerah, peti dari 3 orang lainnya memiliki lencana. Nyala api berkelok-kelok di sekitar lencana, membentuk bentuk menara. Ada 6 bintang ungu emas yang memancarkan cahaya menyilaukan di atasnya. Jika seseorang mengamati dengan cermat ke-6 bintang ungu emas ini, orang akan menemukan bahwa bintang ke-6 itu sedikit lebih redup dibandingkan dengan 5 bintang sebelumnya. Ini adalah indikasi kelas menengah. Jika itu adalah kelas rendah, bintang itu akan menjadi lebih redup. Namun, jika itu adalah kelas tinggi, bintang itu akan secerah bintang lainnya. Tes tingkat menengah tingkat 6 telah selesai. 2 orang dari klan Qiu telah berlalu sementara 1 orang dari klan Bai telah meninggal. Han Li melirik mereka berempat sebelum berbicara perlahan. Senyuman muncul di wajah lelaki tua dari klan Qiu setelah mendengar ini sementara wanita tua berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening. Dia dengan kejam memulai pada pria yang gagal lulus ujian. Segera setelah kata-kata dari Han Li ini terdengar, pintu di yang tertutup rapat perlahan dibuka. Seorang wanita berpakaian putih perlahan keluar dengan langkah arogan. Dadanya yang besar memiliki lencana yang berkedip-kedip. Ada 6 bintang ungu emas cerah di atasnya. Tingkat 6 kelas tinggi. Ujian untuk tingkat tinggi tingkat 6 sudah selesai. Klan Bai telah meninggal. Petik 2. Pengumuman Han Li membuat senyum arogan pada wanita berpakaian putih itu lebih lebar. Dia merasakan tatapan iri dan kesombongannya sangat terpuaskan.